Selamat datang kembali di channel Show Film. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru di tahun 2021 yang berjudul The Cursed Dead Man Pray. Film ini merupakan kelanjutan dari drama Korea dengan judul The Cursed, yang mana mengungkapkan kasus pembunuhan berantai dan pelakunya adalah mayat yang sudah mati 3 bulan dari hari pembunuhan. Film yang kental dengan unsur ilmu hitam asal Indonesia yaitu santet. Bahkan dalam beberapa scene, kalimat dan nama Indonesia digunakan sebagai asal dari ilmu pengendali mayat-mayat ini. Oke, langsung saja kita ke video alur cerita film terbaru tahun 2021. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang ke rumahnya. Dirinya terkejut melihat jendela rumahnya terbuka, hingga akhirnya di belakangnya berdiri orang lain. Dengan cepat orang itu menyerang dan menggigit pria tadi, hingga membuat wajah dan tubuhnya melepuh. Belum mati dengan cepat bersama dengan hancurnya tubuh orang yang menyerangnya. Keesokan harinya polisi mulai menggelar kasus pembunuhan ini. Semua nampak biasa dan layaknya pembunuhan biasa. Pemuda itu menggunakan cairan racun sejenis PSP atau racun kerang paralitik yang dapat membunuh manusia, sekaligus membuat tubuhnya melepuh. Namun dari semua rangkaian pembunuhan itu, telah diotopsi pelakunya telah mati 3 bulan yang lalu. Atau dengan kata lain, pembunuhnya adalah seorang mayat yang kembali hidup. Seakan membuka lembaran hitam sebelumnya. Ketua polisi bernama Chung So sadar bahwa ada kasus aneh kembali terjadi. Scene pun berpindah dari sebuah stasiun radio yang mana reporter Baek Sojin sedang mempromosikan buku terbarunya. Namun dalam sesi telepon penggemar, tiba-tiba seorang pria mengaku sebagai pelaku pembunuhan sebelumnya dan meminta reporter Sojin untuk melakukan wawancara eksklusif dengannya. Pelaku bahkan mengirimkan lokasi wawancara langsung ke ponsel milik reporter Sojin. Tepat jam 2 siang pelaku akan datang ke sana. Pelaku juga berharap akan ada banyak orang yang menonton wawancara itu. Seakan mengajak perang secara terbuka. Pelaku seperti menantang pihak polisi untuk menangkapnya. Tentu telepon itu membuat gembar penggemar radio dan menjadi trending di banyak media. Dengan cepat Sojin kembali ke kantornya. Di sana rekannya senang karena Sojin menjadi viral. Lalu memperkenalkan seorang wanita bernama Jessica sebagai kameramen yang akan magang di kantor mereka. Tentu viralnya berita itu ikut mendongkrak penjualan buku yang akan dijual. Namun Sojin sadar bahwa ada masalah yang lebih besar di balik ini semua. Dengan bantuan Tuan Kim In, mereka mendapatkan informasi korban pembunuhan itu, yang mana korban bernama Kim Jong Hyun dan merupakan peneliti di Seugel Pharmacy, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan, dan pembunuhnya adalah seorang mayat. Sesuai dengan istilah yang dilontarkan pelaku yaitu pembunuhan mayat. Pada telepon yang Sojin terima ketika di stasiun radio, baju yang dikenakan mayat itu pun bertuliskan kode M001 dan mayat itu memiliki tato pada lengan kanannya. Sebuah tato yang tidak asing bagi Sojin karena simbol tato ini merupakan sebuah mantra, sebuah plot twist yang akan kita tunggu endingnya. Di tengah pembicaraan itu, ketua polisi Chung pun datang, yang juga suami dari reporter Sojin. Suaminya khawatir dengan wawancara yang akan dilakukan istrinya besok, dan sempat menahannya agar dia tidak melanjutkan wawancara itu. Di malam hari, Sojun yang sedang istirahat kembali teringat dengan Zona, gadis kecil yang memiliki kutukan mengerikan untuk mengirimkan santet dan membunuh siapapun yang dia inginkan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah nonton dramanya pasti tahu sama anak ini.
Zuna memutuskan untuk menjaga roh jahat dalam dirinya agar tidak menyakiti orang lain. Namun tiba-tiba lampu mati, diikuti dengan kedatangan pria misterius dan mulai menyerang Sojin. Namun pria itu seperti diserang dengan kekuatan yang akan menghancurkan setiap sendinya. Lalu Zuna pun muncul hingga membangunkan Sojin yang tertidur. Ternyata itu hanyalah mimpi. Scene berpindah yang mana wawancara tetap dilakukan dengan kawalan pihak polisian. Tepat pukul 2 siang, seorang pria berjalan menuju ruang wawancara. Dan dia duduk lalu memperkenalkan diri sambil membacakan nomor KTP dirinya. Pelaku seperti tidak peduli dengan apapun. Pelaku dengan lantang menginformasikan akan kembali membunuh 3 orang. 2 hari dari hari ini tepat jam 2 siang ketika orang itu adalah Direktur Kim Min Sok. Lalu 2 hari kemudian CEO Oli Sengren. Dan hari ke-6 atau terakhir adalah Ketua Bian Seng Loek. Mereka bertiga adalah jajaran direksi eksekutif dari perusahaan Seogil Pharma, perusahaan tempat korban pertama bekerja. Dan untuk mencegah kematian mereka bertiga, pelaku hanya meminta agar Ketua Bian untuk meminta maaf dengan tulus atas kejahatannya. Dan tulus tidaknya permintaan maaf itu dinilai oleh reporter Sojin, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Cukup sederhana namun bermakna dalam. Setelah itu, pelaku pun menyudahi wawancara sambil mengarahkan pisau ke Sojin. Di luar ruangan diikuti oleh pihak polisi. Ketika akan masuk lift, Jonsung berhasil masuk. Sojin pun berhasil menembak kaki pelaku. Namun itu tidak berpengaruh apapun. Hingga sampai di lobi dengan kepungan polisi, pelaku akhirnya melepaskan Sojin. Lalu wajahnya mulai hancur dan membusuk. Kini pelaku kembali menjadi mayat. Akibat wawancara itu, seluruh direksi Seogil panik. Terlebih Direktur Kim yang rencananya akan dibunuh terlebih dahulu. Namun putri ketua Bian yang bernama Bian Mi mencoba menenangkan Kim. Scene pun berpindah di mana Souji mengunjungi Profesor Tak Jung. Jung mencoba menerangkan metode pembangkit mayat, yang mana hanya ada satu negara yang menggunakan simbol mantra pembangkit seperti itu. Negara itu adalah Indonesia. Indonesia. Dan pelapal mantra itu biasa dipanggil dukun santet. dukun santet. Jung pun menerangkan bahwa sang dukun membutuhkan tanah tempat mayat itu dikuburkan untuk dijadikan boneka tanah liat bersama dengan kuku atau rambut mayat itu, lalu membentuk sebuah simbol layaknya kontrak dengan setan hingga dapat mengendalikan mayat itu sesuka hatinya. Di tempat lain, Tuan Kim In menemukan data pelaku pembunuhan pertama yang seorang tunawisma. Tuan Kim juga menemukan informasi siapa orang yang mengorganisir tunawisma itu. Keesokan harinya, Kim In bertemu dengan orang yang dimaksud. Dengan iming-iming pengurangan masa tahanan, Tuan Kim In meminta informasi dari pria itu. Dia pun mulai bercerita bahwa perusahaan Soigil dengan ilegal telah melakukan uji coba obat berbahaya kepada tunawisma dan beberapa imigran gelap. Namun celakanya mereka bukan menguji obat, melainkan sebuah senjata kimia dan tentunya membunuh semua tunawisma itu. Tuan Kim In menanyakan berapa jumlah tunawisma yang dibunuh. Dan pria itu pun menjawab mereka telah membunuh 100 orang. Di tempat lain, Soigil mulai dijaga ketat hingga jam menunjukkan pukul 2 siang. Bersama dengan kemunculan mayat hidup yang mulai berlari ke dalam gedung. Meskipun ditembak, mayat itu tetap berlari. Tahu bahwa Tuan Kim dalam bahaya, Junsung mulai mengevakuasi mereka ke kantor polisi. Namun mayat itu malah mengejar mereka hingga akhirnya Junsun pun tak sanggup menghalau serangan itu. Kini sesuai dengan janji pelaku,
Direktur Kim pun mati terbunuh. Akibat kejadian itu, Johnson terluka hingga membuat lengannya melepuh dan dirawat di rumah sakit. Profesor Tak Jung mengatakan bahwa itu bukan racun melainkan santet. Dan satu-satunya cara mengamankan Johnson adalah meminta dukun itu untuk menyambut santetnya. Atau membunuh sang dukun agar santet itu terlepas dari tubuhnya. Profesor Tak Jung juga mengatakan bahwa mayat itu tidak dapat mati ditembak. Namun dapat dilumpuhkan dengan memutuskan lengan kanan mayat itu tempat di mana simbol mantra dituliskan. Tuan Kim memberikan informasi bahwa sebulan dari kematian para tunawisma, seorang pria asal Asia Tenggara menemui pria yang dia interogasi di penjara. Orang asing itu menanyakan salah satu imigran gelap yang ikut dengannya. Kini mereka harus mendapatkan informasi imigran yang ikut uji klinis itu. Namun tanpa diduga Direktur Kim pun datang untuk wawancara dan memberikan data yang ikut uji klinis. Namun dari data itu tidak ditemukan orang Indonesia. Sojin kembali teringat bahwa salah satu syarat membangkitkan mayat adalah menggunakan tanah tempat mereka mati. Atau dengan kata lain dukun itu berada di gedung lama perusahaan. Tempat uji klinis itu dilakukan. Mereka pun membagi dua tim. Sojin menuju gedung. Dan Tuan Kim In mencari data keluarga yang mengikuti uji klinis. Sesampainya Sojin di gedung itu, dia menemukan sebuah simbol baru. Namun ketika akan kembali, tiba-tiba datang mayat menyerang. Beruntung rekannya dapat menembak lengannya. Namun setelah itu mayat dengan jumlah lebih banyak mulai datang. Hingga akhirnya Sojin tertangkap. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba datang Suna dengan kekuatannya. Suna dapat melumpuhkan mayat itu. Namun mereka kembali lari dan terdesak. Suna mencoba membuat mantra pelindung untuk Sojin. Dan dirinya bertarung dengan mayat-mayat itu. Walaupun sempat kewalahan, Suna akhirnya dapat melumpuhkan mereka semua. Di sini terungkap Suna kembali dari pengasingan setelah melihat Sojin diserang ilmu hitam di awal scene. Hari keempat pun akhirnya tiba. Namun Tuan Lee ternyata memutuskan untuk bunuh diri. Hingga kini target selanjutnya adalah Ketua Bian. Dan membuat Ketua Bian ketakutan. Dia meminta untuk wawancara secepatnya dengan Sojin. Sojin pun pergi menuju gedung Sougil. Dan Suna tetap memeriksa gedung lama bersama dengan Profesor Kim dan polisi. Mereka pun kembali ke dalam dan melihat simbol yang sebelumnya ditemukan. Di sini Suna menghapus mantra itu hingga membuka tabir yang menutupi ruangan di balik simbol itu. Di dalam gedung, Sojin mulai merekam permintaan maaf Ketua Bian. Namun permintaan maaf itu terkesan hanyalah sebuah kiasan. Sojin pun meminta kembali Ketua Bian agar dapat meminta maaf atas kematian 100 orang yang mati akibat uji klinis perusahaannya. Namun Ketua Bian malah menyangkal itu. Tuan Kim In mengatakan bahwa Jessie adalah salah satu imigran yang ikut uji klinis itu. Jadi pelaku dukun santet itu adalah kerabat dari Jessie. Jessie pun berteriak kesal melihat sikap tak serius Ketua Bian. Dia mulai menyerang siapapun dan berniat membunuh Ketua Bian. Meskipun sempat dihalau, Jessie bukan tandingan penjaga itu. Di dalam gedung, Suna dapat masuk dan akhirnya menemukan sang dukun, yang ternyata adalah ayah dari Jessie. Dia mencoba menghalau mayat hidup yang coba melindungi dukun. Ketika berhasil melumpuhkan, Suna mencoba mendekatinya. Di sini lain, Jessie yang kini dapat memojokkan Ketua Bian akhirnya terus mendekatinya. Diikuti Suna yang mencoba melumpuhkan ayahnya. Dengan semua kekuatannya, Suna dapat menyentuh wajah dukun itu dan menghentikan Jessie yang selangkah lagi dapat membunuh Ketua Bian. Terlihat ayah Jessie menangis melihat Suna. Dia begitu merindukan putrinya yang mati karena ingin membahagiakan keluarganya. Di lain tempat, Ketua Bian yang selamat akhirnya dihampiri putrinya. Namun putrinya meneteskan racun dan memotong jari dari mayat Jessie, lalu mengoreskan ke wajah sang ayah.
Ternyata putrinya berniat membunuh sang ayah agar perusahaannya jatuh ke tangannya. Ketua Bian pun akhirnya mati, diikuti tangis kepalsuan anaknya. Namun Sojin tahu bahwa itu hanyalah omong kosong, karena tanpa dia sadari, mikrofon ketika wawancara masih aktif, dan aksi pembunuhan itu tersiar secara online. Dia pun ditangkap atas tuduhan tindakan pembunuhan. Di akhir putri ketua Bian dibebaskan karena bukti yang kurang kuat. Namun Sojin datang bersama dengan Suna. Sojin meminta kepadanya untuk meminta maaf atas kematian 100 orang yang mereka bunuh. Jika tidak hanya dengan sebuah kunci mobil, foto dan nama asli, Suna akan membunuh dirinya dengan mematahkan setiap sendi pada tubuhnya. Di rumah sakit, Junsun akhirnya kembali pulih, dan di scene akhir, terlihat seorang pekerja yang diperlakukan tidak adil. Dia mengadu sambil menangis kepada seorang pria yang dia panggil Guru Tao. Dan film pun selesai. Saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada penyebutan nama Korea yang salah. Karena memang agak mirip dan sulit untuk dikatakan. Apa ya disebutlah ya. So film mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bye-bye.